Hai, halo Excel. Selamat pagi. Ya, Kak. Apa kabar? Baik. Kabar baik ya. Puji Tuhan. Oke, sip. Kita mulai kelasnya ya, Excel. Jadi, Excel hari ini akan masuk ke dalam modul 2. As our last discussions ya. Kemarin tuh kan kita mau bahas kalau program hari ini kan mengenai mengontrol aplikasi. Yang mengontrol alur alur programnya kita ya. Nah, ini wait. Nah, jadi kita akan bahas tentang conditional statements. Ya, kamu pernah main Mobile Legends nggak? Eh, nggak terlalu sih, Kak. Pernah tapi Apa kan? pernah main Mobile Legends. Pernah. Udah lama. Nah, oke. Kalau ada tanya gitu ya, misal cewek ini namanya siapa? Tahu nggak? Kamu tahu nggak namanya siapa? Nama hero-nya? Yang ini. Familiar? Ya, Kak. Apa? Siapa namanya? Kok apa? Udah lama sih mainnya, udah agak lupa. Udah lama, oke. Misal kalau ada tanya nih, dia rambutnya itu warna merah, bener atau salah? Bener Bener. atau rambut dia warna merah? Ini warna merah. Warna krem sih. Iya, berarti kalau Kak Daud bilang rambut dia warna merah, bener atau salah? Bener atau salah? Salah. Salah ya. Jadi kalau misalnya Kak bilang ini rambutnya warna merah, dia salah ya. Nah, itu yang akan kita bahas ya di hari ini ya. Jadi yang namanya conditional statements cuma gitu doang. Dia ngasih tahu apakah suatu statements benar atau salah ya. Misal, itu kita sebut dengan logical data type ya. Jadi kamu punya tipe data yang baru nih, Excel ya. Jadi tipe data yang baru ini nilainya cuma ada dua, either true or false ya. Kalau misalnya kita bandingin sama integer, nilainya dia angka ya. Tapi kalau logical, dia cuma dua doang dan bisa disimpan dalam variabel. Misal, kalau ada tanya 5 lebih besar dari 2, ini true atau false? 5 lebih besar dari 2, true atau true? True atau false? True. Ya, jadi gitu aja. Dia ngasih tahu ini tuh benar atau salah. Ya, jadi nanti Excel bisa simpan dalam variabel. Oke, ketika Excel print, dapat sesuai dengan variabelnya, nilainya. Nah, terus nanti contoh berikutnya Excel pengen bandingin amount shop lebih besar dari book. Ya berarti 150 lebih gede dari 114. Benar nggak? Pas di input. True atau false? 150 lebih besar dari 114. Coba. True ya. Makanya kita dapat true di sini nih. Disimpan dalam variabel oke juga. Ya. Nah, ini Excel bisa pakai kalau di matematika kan ada aritmatika macam-macam ya. Nah, kalau di logical type kamu bisa pakai greater than, less than, ya, equal, not equal, less than or equal sama greater than or equal. Dia ada banyak tapi nanti kita akan praktekin satu-satu. Contoh, nanti kalau kamu stok kan kamu pengen jadi pengusaha ya. Misal kamu jualan nih, stoknya udah habis ya. Stoknya udah di bawah 50. Nah, itu artinya kita mesti melakukan pembelian lagi, delivery required. Kalau kamu cek
Di stok toko kamu ada berapa? Oh, 50. 50 kurang dari 50 nggak? 50 kurang dari 50? Excel? Apakah? 50 kurang dari 50 nggak? Enggak. Nggak, ya. Makanya di dalam variable delivery, dia nilainya false. Nah, jadi, oh, ini tokonya Excel nggak perlu lagi ada yang, apa, nggak perlu pembelian lagi. Delivery required-nya false. Itu ya. Jadi kita Ya. ngebandingin dua nilai aja, comparisons. Terus kamu ada yang namanya compound logical expressions. Ada N sama OR ya. Tahu bedanya N sama OR? Kalau N apa? Dan Dan. Misal bedanya dan sama atau apa? Kalau Kadot bilang, kalau dan beda. apa? Kalau dan beda. Iya, Kalau dan iya apa bedanya dengan atau? Misal Kadot tanya, Excel tolong bawa pulpen dan pensil. Artinya apa? dua-duanya Dua-duanya. Kalau pulpen atau pensil, satu aja. salah satu aja. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau dan sama atau, dan dua semuanya harus true. Kalau or, salah satu aja true. Ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Stoknya apa? Hmm, aplikasi toko kamu nanti akan error kalau dia di bawah 50 atau lebih dari 300. Nah, dia inputnya 540. Ya udah 540 kurang dari 50 sama 540 lebih besar dari 300. Yang kiri true atau false? 540 False. kurang dari 50 false. 540 lebih lebih dari 300 true atau false? True. True. Kita pakai or ya di sini. Makanya dapatnya true. Ya karena salah satu aja yang true. Kita. Oke. That's it. Ada pertanyaan dulu? Excel punya pertanyaan dulu? Kalau yang N belum nggak? Kalau yang N belum, ya, yang N nanti kita praktekkan langsung ya. Intinya kalau N, dua-duanya harus true ya. Kalau misal kamu dapetnya yang ini true, yang ini false. Nah, kamu pakai N. Dapetnya berarti false. Karena kalau misalnya pakai N, semuanya harus true. Ya, nice questions. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi, Excel? Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh dipraktekin, Excel. Coba kamu share screen. Kalau udah ready, di share screen nih. Udah? Ready? Oke. Yes, kita bukanya yang... Oh, belum Kadot buka. Wait, bentar. Di refresh dulu Excel. Hmm. Kita buka yang nomor modul 2. Diklik di sini. Ini control structures. Hmm.
Terus di scroll ke atas nomor satu ya. Scroll ke atas. Nah, nomor satu. Yes, diklik. Oke, coba dijawab. Yes, yang ini Excel. Nah, nomor satu ada tiga ya jawabannya. Logical data type sama boolean itu sama aja ya. Mau boleh pilih? Mm-mm. Dua lagi. Mm. Mm, sip. Oke. Boleh dijawab, mantap. Lanjut. Nah, ini kita pindah-pindahkan kotak kiri ke kanan ya. Contohnya gimana nih? Kalau pakai N berarti ya udah yang N ya. Nah, sip, betul. Lanjut. Lanjutkan. Hmm, Ini greater than ya. Hmm, Berarti yang ini less dan ya sisanya adalah yang equal. Baca dulu. Udah lanjut. Ayo lanjut nomor 5.
Nah, kita mau bikin ini ya, login, sistem login. Jadi di baris 1, 2 udah bener nih. Ya, kita nanti suruh masukin passwordnya apa. Baris 3, nih, yang di input itu harus, kalau password itu harus sama ya, berarti ya. Artinya, kamu tambahin di sini double sama dengan, ya, buat ngasih tahu oh yang di input harus sama dengan switch store gitu ya. Boleh ditulis di sini, Excel. Hmm, di tengah-tengah ya. Sip di situ. Sama dengannya double. Udah. Sekarang kamu tinggal lihat ya di sini nih, ada true atau false ya. Berarti kamu panggil variabel oke-nya ya. Nih di dalam printnya. Berarti habis tanda petik, oh, enggak. Itu udah bener. Habis tanda petik, kita koma, ini baris 4. Mm-mm. Habis tanda petik, kita koma di sini ya. Koma, panggil variabel oke. Ya. Nah, coba kamu checklist. Kalau passwordnya ini, dapatnya true. Tapi kalau salah, false. Cobain. Boleh checklist sama Excel. Di enter ya, jangan lupa. Nah, ya kan beda ya. Jadinya kamu dapat false. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu. Nggak ada, Kak. Lanjut ya ke nomor 6 Excel. Berarti udah dibaca ya. Kita pengen ngerasain yang populer. Ya, the most popular query. Nah, baris 1, 2, 3, 4 udah bener. Berarti most populernya apa? Excel di sini nih coklat cake ya. Berarti baked good-nya itu harus cake, taste-nya harus coklat. Artinya Excel kasih double sama Eh, dengan lagi di sini ya. Sama kayak yang nomor 5. Mm-mm. Double sama dengan yang taste juga. Nah, artinya kategorinya harus cake, taste-nya harus coklat. Tapi ini ada dua, ada lebih apa? Ada beberapa kondisi. Jadi kita harus gabungin. Oke? Ya, ya. N. Mm-mm. Karena rasanya harus coklat dan kategorinya harus kuat. Boleh di checklist, Excel? Nah ya, karena dua-duanya false, ya udah jadinya salah. Ya jadinya false. Oke, boleh dilanjut. Nomor 7. Klik next level ya. Kita ke nomor 7. Ya. Nah, jadi kita pengen apa? Dia harus pastry, terus willing to pay 500 coins or less. Artinya, kamu input dulu. Input, terus ketik kayak gini ya. Jadi nanti seperti ini. Oke, boleh dibuat Excel.
Produk ya, typo Excel. Titik dua di sini ya. Nah, terus Excel kasih di ujungnya itu ada lower ya. Jadi biar sekaligus aja. Ini ada dot lower. Di sini kamu tulis ujungnya. Dot lower ya. Lower. Kurung buka, kurung tutup. Enggak. Bukan, bukan. Ini hapus aja. Yes, terus kurung buka, kurung tutup. Bukan. Di sininya aja. Udah bener. Di ujungnya. Kelebihan. Di sini nih. Dah. Terus yang price-nya berarti kita suruh input juga. Tapi dia sekaligus angka. Ya, kayak yang kemarin. INT input. Enter reasonable price. Terus tinggal dibikin deh. Ya, conditionnya atau is-sale-nya. Berarti conditionsnya is-sale aja ya. Is underscore sale. Nah, kategorinya berarti harus pastries. Harganya harus di bawah 500. Is-sale. Is underscore sale. Kebanyakan. Control Z. Nah, hmm. Oh, udah tinggal yang terakhir ya. Yang terakhir kita print kayak di gambar. Ya. Oh, belum. Printnya dulu. Nah, ini yang terakhir ya. Kamu stop dulu aja. Nah, baru di print yang terakhir. For a promotion ya. Ada E-nya. Kasih A aja. Sip. Terus koma di luar petik. Oh, titik duanya. Di luar petik. Di luar petik. Excel. Komanya di luar petik ya. Mhm. Sip. Dah. Boleh checklist. Nah, kalau kamu masukin di pastries, harganya kurang dari 500 berarti true ya nanti.
Nah, dapetnya true ya. Oke, ada pertanyaan dulu, Excel? Enggak, Kak. Ya ada ya. Kita lanjutin lagi Excel ke sesi 2 ya. Kadang share screen dulu. Nah, jadi kalau kita udah tahu yang namanya logical data type, sekarang kamu akan ngebikin yang namanya conditional statements itu. Ya, jadi kalau nanti nilai conditionsnya itu true, kamu akan menjalankan yang action A, ya. Tapi kalau nilainya false, menjalankan yang action B, ya. Contoh, kalau Kak tanya, Excel kalau 5 lebih besar dari 2, berarti jalaninnya yang mana? Yang A apa yang B? Ah, A, karena true, ya. Tapi kalau 5 kurang dari 2, B. B. Gitu ya. Intinya tergantung true atau false. Oke. Nah, nanti kamu pakainya adalah if else. Jadi, kalau apa? Nilainya true, yang if itu dijalankan ya. Berarti action satu dijalankan ya. Satu 2 3 kalau yang kiri. Tapi kalau misal 2 lebih besar dari 5, nah ini kan false ya. Jalaninnya yang else atau action 2. Oke. Nah, terus Excel perlu lihat ya, ada if-nya nih. If terus tulis expressionsnya sama kasih titik 2 ya. Oke. Nanti ada 4 spasi tapi mending pakai tab aja. Kamu cari di keyboard tombol tab ada di keyboard kamu di atas caps lock ya. Ada. Nah, itu nanti pakai tab aja instead of we are using for white space. Ya, contoh kamu mau ngerekomendasiin makanan. Jadi kalau misalnya dia masukin rasanya vanilla, dia dapat cheesecake. Ya, kalau bukan vanilla dapatnya walnut. Berarti Excel suruh masukin dulu. Rasanya apa nih yang dipengen? Oh, vanilla. Nah, berarti taste itu vanilla ya. Vanilla nih, taste-nya sama dengan vanilla ya. Vanilla sama dengan vanilla nggak Excel? True atau false yang ini? Eh, Vanilla sama dengan vanilla, true atau false? True. True, ya ibaratnya kayak A sama dengan A. Jadinya true, ya. Kalau true, dapetnya yang cheesecake, ya. Tapi kalau kamu masukinnya coklat, berarti di sini coklat sama dengan vanilla itu false. Makanya dia dapetnya walnut, ya. Gitu ya, itu contoh dari penggunaan if else. Oke, ada pertanyaan dulu? Axel? Eh, Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh Excel share screen ya, cobain. Kita klik kembali, atau klik yang putih ini aja ya. Diklik yang ini, Excel. Hmm, yes. Kita buka yang nomor 2 ya. Nah, Excel pilih coba jawabannya. Ada 4 ya. Coba Excel pilih. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Benar. Nah, ini enggak ya. Yes. Yes. Benar. Dua lagi.
Satu lagi. Yes, mantap. Lanjut. Continue. Oke, lanjut. Hey, kelas nomor 4. Sudah dibaca? Nah, berarti kalau dia misalnya ditanya, are you a new customers? Then the answer will be yes. You will get 40% discount. Ya. Tapi, kalau dari sini, Excel, kamu jawabnya bukan yes, baru kamu dapat 40% diskon. Salah ya? Berarti tandanya harus double equal. Diganti. Bukan tanda seru sama dengan, tapi double sama dengan ya, yang ini. Yang ini, baris 3. Tanda serunya hapus. Yes, terus di ujungnya kasih titik 2 deh. Yang if ya. Mhm. Sama yang else juga. Ya. Oke, lanjut. Udah di checklist, sudah bisa ya? Nah, oke. Ada pertanyaan dulu. Coba kamu tutup buku tugasnya dulu. Kalau kamu play, terus kamu masukinnya yes sekarang ya. Yes, diketik. Enter, dapatnya 40%. Tapi kalau misalnya play lagi,
no gitu ya, ya udah apa bakal dapat 10% diskon ya. Nah, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Hmm. Nggak ada, lanjut ya. Nomor 5. Ntar, Oke, coba dilihat yang nomor 5. Nah, jadi kita udah punya nih spend less than 500 coins. Sama dengan ini hapus saja ya, karena nggak pakai less than or equal. Hmm, hapus. Nah, terus titik dua ujungnya ya, karena habis if. Kamu kasih titik dua ujungnya. Hmm, terus baris 3 benar, 4 nih. 4 juga karena if, berarti ujungnya harus ada dua lagi ya. Titik dua. Nah, baris 6. Ini nggak bisa digabung ya. Dikasih spasi nih, Excel. Nah, sip. Oke. Coba kamu checklist deh. Sekarang udah bisa ya. Jadi kalau kamu masukin nanti angkanya, ini kurang dari 500 dapatnya dual C. Ya, cobain. Nah, kalau 45 dapatnya dual C ya. 699 dapatnya secret. Ya, ada pertanyaan dulu? Ya ada. Lanjut ke nomor 6. ntar. Ya, dibaca. Jadi nanti kita mau melihat ya. Kalau apa tinggi sama berat kamu selisihnya lebih dari 100, kamu beratnya oke. Tapi kalau sisanya yang lain, otherwise, kamu dapat berry mouse ya, karena kegendutan. Nah, berarti kamu tinggal bikin aja kayak gini ya, untuk inputnya. Dibikin kayak di gambar Excel. INT input ya. Jadi seperti ini. 8 INT input, dibikin kayak di gambar, enter your weight, enter your weight. Typo, Excel. Enter ya. Hmm. Hmm. Terus tinggal yang weight ya.
Weight. Weight. Ini ada E-nya. Spasi titik dua. Ini hapus saja spasinya ya. Excel. Nah, berarti kamu tinggal bikin. Ya, itu dihapus saja. Spasinya. Nah, kamu tinggal bikin variabel baru ya. Yaitu difference antara height sama weight di baris 3. Kita kurangin ya. Karena kan kita mau tahu selisihnya ada berapa. Nah, baru deh kasih if dan else ya. Ya, berarti if di enter Excel di baris baru if difference spasi difference ini apa? Lebih dari 100 ya. Lebih dari 100. Nggak pakai sama dengan. Langsung aja. Sama dengannya hapus ya. Tanda sama dengannya hapus saja. Yes. Terus tinggal titik dua deh. Ujungnya. Nah, print. Printnya apa? Yang ini ya. Print. Oh, bisa copy paste aja. Jadi biar tidak terlalu lama juga dari sini. Karena cuma teks aja. Terus tinggal di else ya. Excel berarti else sejajar sama baris 4. Dihapus spasinya. Hapus dulu spasinya. Else titik dua. Nah, printnya yang ini ya. Otherwise. Else titik dua dulu. Baru di enter. Print. Save. Oke. Udah boleh kamu checklist Excel. Nah, ini enter your height. Berapa tinggi kamu? Oh, tinggi ya. 172. Benar. Berat badannya berapa? Oh, wow. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak Excel?
Enggak, Kak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjutin ke pelajaran yang berikutnya ya. Kita akan lanjut lagi. Wait. Oke, kalau kita akan share screen ya. Nah, di pelajaran berikutnya kita akan belajar nested conditional statements. Tapi sebelum itu kita akan ambil break time dulu ya. Misal kalau pengen kamar mandi dulu atau pengen ngambil minum dulu silakan ya. Mulainya jam 9.05. Oke? Oke, silakan istirahat ya, Sal.
Oke, halo Excel. Udah balik ya? Udah balik ya? Oke, kita lanjutin lagi ya Excel. Jadi untuk di pertemuan di pelajaran berikutnya, kita akan bahas tentang nested conditional statements. Apa itu? Jadi kalau tadi kamu udah punya if else, sekarang kamu if else-nya ada bersarang, ya. Jadi nanti akan ada if di dalam if. Contohnya gimana? Kalau tadi kan cuma nanya kamu suka rasa apa. Sekarang kamu nanyanya juga misal kategorinya pengen apa, terus keinginannya apa, ya. Yang Excel bisa lihat di sini, ya, yang kotakin merah ini cuma beda satu tanda doang. Nih, tanda serunya doang yang beda. Yang artinya ini not optimized, ya. Gimana caranya biar kita bisa codingannya biar nggak sepanjang itu ya? Pakai nested. Sama kayak yang bersarang kemarin ya, kayak bird nest. Jadi, nanti kamu akan masuk ya, pertama dicek dulu kalau kategorinya daily product, baru nanti dicek keinginannya itu farm atau bukan, ya. Baru kalau misalnya bukan, pakai else. Oke, ya nanti berpasang-pasangan ya. If, if, else, gitu ya. Jadi ada if di dalam if kalau yang nested. Dicek dulu pertama, lalu nanti kalau misalnya nilainya true yang ini, baru dicek yang kedua. True lagi, jalanin yang di dalam. Ya, kayak gitu. Kayak itu yang nested. Nah, coba kita review. Ini nilainya true atau false? Excel. True Kak. True, ya. Gampang ya. Terus yang tadi logical expression, ya, compound logical expression pakai and sama or. Masih tahu ya bedanya apa? Nah, ini yang N nih. Ini true atau false? Excel. Yang kadang buletin itu true atau false? True. Apa? False Kak. False? Yakin? Yang ini apa? False. True. Yes, karena yang ini ada salah satu false ya. Terus yang ini ada salah satu true. Oke, sip. Mantap. Terus kamu juga udah pakai if else. Ya, kita pakai if else juga tadi. Kalau misalnya true berarti jalanin yang satu. Kalau misalnya false jalanin yang dua. Oke, kita masuk ke nested. Berarti intinya apa sih yang nested ini? Intinya dia nge-reduce condition checking. Jadi codingannya lebih ringkas. Contoh, kamu mau ngerekomendasiin makanan lagi nih, ya. Nah, yang ini laut aja. Kita langsung aja ke bagian penulisannya. Jadi nanti kamu tulisnya adalah if, expressionnya apa, titik dua. Pokoknya titik duanya selalu ada kalau habis if ya, di ujung. Lalu kalau nilainya true, ada if lagi nih di dalamnya, ya. Yang Excel perlu lihat, if dan else itu sepasang ya. Oke. Jadi nanti mungkin di soalnya ada else-nya di sini. Nah, ini artinya if-nya punya dua else. Salah ya. Sepasang tuh artinya sejajar Excel. Gitu. Ya. Nah, contoh yang rekomendasi makanan tadi gimana? Kalau dia masukinnya breakfast, maka dia dapat porridge. Tapi kalau bukan breakfast, dia nanti ditanya dulu ya, keinginannya apa? Pengen hearty meal nggak? Kalau iya dapatnya pilaf. Kalau enggak dapatnya mashed potatoes. Berarti kita cek dulu pertama, mealnya untuk apa? Kalau breakfast langsung porridge. Tapi kalau enggak, disuruh input wish-nya lagi. Nanti dicek ya, hearty meal atau enggak. Nah, dia dinner nih. Dinner sama dengan breakfast nggak? Excel. Kan mealnya dinner berarti. Nah, meal sama dengan breakfast. Dinner sama dengan breakfast nggak? Enggak Kak. Nggak ya, false ya. Kalau false jalanin yang else. Nah, makanya yang wish-nya di input lagi nih. Oh, ini hearty meal sama ya, true. Makanya dapatnya pilaf.
Oke, kita bisa kontrol programnya pakai kayak gini ya. Nested. Ada pertanyaan dulu yang nested? Enggak, Kak. Enggak. Boleh di share screen aja Excel. Kita langsung latihan. Share screen ya kalau udah ready ya. Oke, kamu klik kembali aja Excel yang ini. Klik tombol kembali. Kita buka yang nomor 3 ya. Nah, oke. Ada 3 jawaban, boleh dipilih. Ah, Elif enggak ya? Kita belum belajar Elif. Ya udah, berarti sisanya ya. 3 jawabannya. Sip. Lanjut. Kamu berarti punya berapa bersaudara? Excel. Nah, 3, Kak. 3. Kamu anak ke Dua. anak ke satu. Oh, kedua. Kedua, Kak, kedua. Oh, kedua. Punya kakak sama punya adik berarti. Ya. Oke. Pak, ayo nonton dong. Aku Lego.
Oke, coba dibaca dulu. Nah, berarti udah dibaca ya. Ini if-nya di ujungnya harus ada apa? Titik dua, ya. Sama, sama. Nah, ini nih, if-nya punya dua else. Berarti ini harus dihapus spasinya satu ya. Ini spasinya hapus. Begitu juga yang ini ya, yang baris 9. Nah, tinggal kasih titik dua ujungnya. Udah, beres. Boleh di checklist. Excel. Eh, oh iya, ini kurang apa? Kalau ngebandingin itu sama dengannya nggak dua ya. Sama dengannya nggak satu tapi dua. Sip. Ada pertanyaan dulu nggak? Excel. Udah dibaca. Nah, berarti ini yang baris dua sama dengannya harus mm, dua ya. Terus ini udah benar. Nah, ini nih. Sekarang dia punya else-nya ada dua yang di luar. Kamu kasih tab. Enggak. Ini udah benar. Kita kasih enter lagi. Ini nih kasih tab. Baris 6 kamu kasih tab ya. Yang di sini dia harus paralel sama baris 4. Berarti baris 6 kasih tab. Oh, diklik dulu. Ini nih. Kasih tab. Nah, baris tujuhnya juga ya. Karena bisa harus ada indentasi. Sip. Baris siapa sih ya? Jadi kalau kamu masukinnya greens, terus harga di 100 dapatnya fry and salad mix. Angka, Excel harus angka. Oh iya, kita lupa ya, ini ngasih INT nih di baris 3 ya. INT, karena ngebandingin pakai angka ya. INT, kurung buka, terus kurung tutup ujungnya. Nah, baris checklist. Ada pertanyaan dulu, Excel? Ada, oke lanjut. Nah, dibaca. Coba baca dulu. Nah, dibaca, cobain langsung dibuat Excel.
Berarti suruh input dulu ya, kayak di gambar. What do you want to explore? Diketik ya. Nanti tanda petiknya jangan lupa. Ini inputnya yang di sini ya, yang teks atasnya. Do you want to explore our top sellers ya? Diketiknya yang ini, bukan yes. Diganti yang yes ya. Mm-mm. Nah, ini coba ini, ada U-nya hapus, terus ini sellers ya. Ada S tanda tanya. Nih, S tanda tanya. Sip. Terus, eh, itu apa saja. Sip. Terus tinggal kasih if ya. Excel if answer sama dengan yes. Nah, dia ngecek apa? Kasih tanda petik. Yes-nya kasih tanda petik. Terus titik dua ya. Titik dua di sini. Oke. Terus print. Bukan print dulu. Tapi if lagi dulu ya. Input dulu, sorry, sorry. Input dulu nih. Kategorinya apa? Berarti bikin dulu kategori sama dengan input. Pada drop di layar ya. Ntar Excel kalau bingung tanyain ya. Nah, berarti kita harus input dulu kategorinya. Ya, baru dicek nih. Kalau kategorinya food, berarti dia dapatnya milk 1 liter. Ya, yang print-printnya ini boleh kamu copy paste aja dari soal dari sini ya. Kalau yang input diketik ya, kategori sama dengan input. Ini di copy paste aja.
Excel. Nih, daripada diketik ya, yang milk 1 liter ya. Heeh. Nah, ini kan panjang ya. Kamu copy paste aja semuanya sampai pieces. Ini kebanyakan, ini dihapus. Ini juga tanda petiknya berarti juga salah ya. Dari tanda petik ke tanda petik aja Excel. Ya ini dihapus aja. Oke, titiknya nggak usah pakai titik ya. Sip. Lanjutin lagi. Berarti yang if lagi ya. Enggak, yang else berarti nih. Else titik dua, hapus spasinya tapi. Hmm. Nah, dia print dari sini ya, copy paste aja. Kalau mau diketik boleh, tapi typo ini. Nah gitu. Ini cepet ya. Kamu Ctrl C, Ctrl V aja. Rusak kontrolnya di keyboard Excel. Bisa nggak? Ctrl C, Ctrl V. Bisa. Bisa, Ctrl C, Ctrl V aja. Nanti ya. Nah, tinggal harus yang terakhir. Spasinya. Sip. Tinggal print yang terakhir ini berarti diseleksi, diwarnain biru. Terus Ctrl C, Ctrl V. Ini printnya baris baru. Ini kasih tanda petiknya. Sama tanda petiknya aja padahal tadi. Nah, boleh checklist. Ada pertanyaan dulu. Eh, enggak sih, Kak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin aja ya. Nah, kita masuk ke sesi 2, jadi kita akan belajar yang namanya conditional statement with multiple branches. Ya, tadi kita udah bahas yang nested, kamu akan kasih yang multiple branches. Gimana maksudnya? Jadi, kalau kita lihat yang namanya midnight sale, pernah belanja di midnight sale nggak? Atau flash sale ya? Jadi kalau misalnya kita dari jam 10 sampai jam 12, dia harganya setengah. Kalau 8 sampai 10 malam, cuma seperempat doang ya. Sisanya normal. Nah, berarti kita lihat dia berapa nih biayanya yang dibeli. Jamnya jam berapa. Oh, ini totalnya nih ya. Karena dapat potongan harga dibagi 4. Berarti kamu tinggal bikin if kalau dari jam 10 sampai 12 dibagi 2, jam 8 sampai jam 10 malam bagi 4, dan sisanya normal. Tapi yang terakhir ini panjang pol ya. Nah, gimana caranya biar dia nggak terlalu panjang? Pakai elif. Jadi, nanti kamu punya expression satu dicek dulu, apakah nilainya true. Kalau misalnya false, dia ke expression 2, ya, ke elif. Nah, kalau misalnya kalau masih salah, ya udah ke else sisanya, ya. Nah, dengan elif, kamu bikin codingan yang bagian terakhir jadi pendek banget nih. Langsung else titik 2 aja. Yang asalnya gini, jadi langsung else titik 2 ya. Sisanya sama aja. Hasilnya pun nggak beda, ya.
Contohnya kamu pengen ngebikin rekomendasi makanan. Kalau dia breakfast dapat porridge, dinner meatball, yang lain dapatnya pancake. Oh dia lunch, ya udah dapatnya pancake. Tapi yang terakhir panjang ya. Nih yang terakhir panjang. Kalau kamu ganti sama Elif, jadi yang terakhir cukup L saja. Ya, gitu. Oke, that's it. Ada pertanyaan dulu, So? Punya pertanyaan dulu? Dilihat dulu coba codingannya. Ada pertanyaan? Eh, Ada? ada. Apa? Apa, Excel? Nggak ada kan, nggak ada. Oh, oh nggak ada. Kirain ada. Oke, kalau nggak ada boleh di-share screen ya. Kita langsung praktekin lagi Excel. Boleh di-share screen ya Excel kalau udah siap. Oke, kita klik yang berikutnya ya. Kamu klik yang tombol warna putih ini. Yang ini. Kita buka yang nomor 4. Oke, kamu drag and drop ya. Mana yang error, mana yang enggak. Yang error itu yang mistakes ada 2 ya. No mistake benar. Benar. Ya sama dengannya cuma ada satu benar. Padahal pakai if ya. Benar. Yes, oke. Ini berarti no mistake ya. Enggak. Yang ini no mistake. Yang atas. Sorry, sorry, yang atas. Hmm. Yang tengah, yang tengah. Udah. Oke. Boleh dijawab. Boleh kamu klik tombol jawabnya. Lanjut nomor 2. Oke.
Oke, lanjut. Udah dibaca. Nah, berarti if-nya harus ada apa di ujung? Tik buat terus yang elif ini nih spasi, gak usah dikasih spasi ya. Dihapus aja spasinya. Nah, terus berarti yang printnya juga. Nah, yang else-nya juga. Ingat if, elif, else itu sejajar semua. Nah, yang printnya juga berarti sejajar sama yang baris 5. Dah, boleh di checklist? Sudah? Sudah dibaca ya? Nah, Kak akan drop lagi aja di layar ya. Jadi nanti Excel bisa yes amount. Kayak gini ya. Nah, berarti ini kita mau yang program tadi ya. Program yang si Midnight Sale ya. Nah, ini Excel bisa buat. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanyain ya. Oke.
Oke, dah boleh dicobain checklist. Belum hijau ya? Oh ini nih, coba ini dihapus spasinya ya, soalnya spasinya dihapus. Nah coba di checklist lagi. Coba kamu masukinnya 100 gitu ya. 100. Terus jam dia beli jam berapa? Yang promo aja ya, jam 21.
Berarti nanti dia perlu bayar 50. Oh, ini T-nya bukan T kapital, Excel. T kecil ini. Coba CPS ulang. 100 sama 21. Nah, ya. Ada pertanyaan dulu nggak, Excel? Coba kalau ada bingung, please tanya ya. Ada? Yang sama dengan ini, Kenapa? yang lebih sama dengan Kalau sama dengan apa? Maksudnya pertanyaannya. buat apa, Kak? Buat apa? Scroll ke bawah. Nah, jadi di soalnya between 8 to 10 p.m. Tanda sama dengan ini artinya nilai tersebut termasuk. Ya, kalau dari jam 8 sampai 10 malam kan berarti jam 20, 21, 22 kan. Berarti pokoknya lebih gede dari 8 dan harus kurang dari 10. Ya, digabung deh pakai N. Ada lagi? Hmm, nggak ada, Kak. Nggak ada, lanjutin ya yang nomor 6 terakhir. Coba dibaca dulu Excel. Udah? Nah, ini kado drop lagi di layar kamu ya. Ntar kalau kamu ada pertanyaan, tanyain, oke? Jadi kita akan pakai multiple branches lagi. Kalau dia put print ini, copy paste aja ya, yang printnya ya. Silahkan Excel, semuanya ada di soal. Oke,
Ya, udah boleh checklist cobanya. Put coba diketik put. Oh, kenapa dia nggak bisa? Gimana? Hmm, bentar. Kenapa ya? Coba kamu inputnya decorations. Di checklistnya dekor. Oh ini salah nih. Decorations ada E-nya. Di stop dulu ya. Nah, coba checklist. Put. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita tutup aja kelasnya. Jadi kita udah belajar yang namanya apa? Conditional statement ya. Dua-duanya kamu udah tahu. Nah, oke, mengenai if, elif, dan else ya. Kamu udah belajar itu. Jadi yang multiple branches intinya bikin codingan kamu jadi ringkas ya. Sama kayak yang nested. Ada if dalam if lagi. Ya. So far, ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya ditutup. Exo? Nggak ada Punya sih. pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kelas hari ini kita cukupkan dan ketemu lagi di besok ya. So, bye. Exo. Selamat pagi. Kakak. Dadah.